Puji Tuhan. Baiklah, haleluya. Sudah senang pagi hari ini, amin. Saya mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan masuk kepada firman Allah pagi hari ini. Kita baca Keluaran 8. Keluaran pasal 8 ayat 20 sampai 24. Keluaran 8 ayat 20 sampai 24 sudah menyimak saya membacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Ayat 22. Ya. Tetapi pada hari itu, garis bawah ini, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan, garis bawahi, mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana, garis bawahi, tidak ada terdapat pikat. Pikat itu semacam lalat, saudara ya. Supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Ayat 23. Sebab aku akan mengadakan, garis bawahi, perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya, dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Kita lompat ke ayat 31. Dan ayat 31 ya. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Saudara, setelah 3 bala yang dijatuhkan atas Mesir, ini yang keempat, saudara, tentang datangnya lalat pikat, saudara. Nah, kita melihat kalau ayat 31 mengatakan, ini menarik, bahwa setelah tulah itu datang dan sangat menjijikkan, seluruh negeri Mesir dikerubungi laler, ya. Dikerubungi lalat pikat. Saudara pergi ke pasar ya, di mana ada ikan dikerubungi lalat, itu belum ada apa-apanya, saudara. Lalat pikat itu menghajar seluruh tanah Mesir. Ya, kita jijik rasanya, saudara. Ya, saudara pernah berjalan mungkin ke pasar atau ke tempat yang jorok, kemudian berkerumunlah lalat hijau gede-gede, saudara. Rasanya bagaimana? Itulah yang terjadi di Mesir pada tulah ini. Cuma di ayat 31, saudara, setelah Musa berdoa kepada Tuhan, kita lihat bahwa Tuhan melalukan lalat itu, dan dikatakan di ayat bagian terakhir ayat 31, seekor pun tidak ada yang tinggal. Saya senang dengan ungkapan itu, seekor pun. Jadi dari jutaan, mungkin triliunan lalat yang menyerbu benua negeri Mesir. Di ayat 31 Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa, pikat itu dijauhkannya dari Firaun dan dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya, seekor pun tidak ada yang tinggal. Jadi Tuhan tahu bagaimana, saudara, menyelesaikan sesuatu dengan tuntas. Ya. Yang datang, saudara, bukan ribuan lagi, ratusan ribu, jutaan, triliunan lalat pikat. Tapi begitu Tuhan usir, maka saudara, begitu Tuhan menyelesaikan permasalahannya, itu tuntas. 1 ekor pun gak ada yang ketinggalan. Bayangkan dari jutaan, dari triliunan, sekarang 1 ekor pun tidak ada yang tinggal. Jadi saya senang dengan ungkapan itu, saudara. Berarti Tuhan kita tahu bagaimana menyelesaikan persoalan itu, enggak setengah-setengah, enggak ada sisa-sisa, tapi tuntas. Yang percaya katakan amin. Tidak ada tersisa dari lalat pikat tersebut. Ya. Jadi saudara bayangkan, saudara, semua orang Mesir mengalami datangnya tulah yang keempat ini, kalau tidak salah, lalat pikat di rumah mereka, di keluarga mereka, saudara. Ya, nemplok di anak-anak mereka, mungkin juga di bayi-bayi mereka, ya, balita mereka dirubungi laler, saudara. Tapi kemudian Tuhan berkata, tadi kita sudah lihat, ya, sudah garis bawahi, bahwa pada hari itu, perhatikan, aku akan memisahkan, dan seperti menarik garis pemisah, menarik garis yang membedakan, saudara,
antara Goshen, tempat di mana umat Tuhan ada, dan seluruh negeri Mesir. Aku akan mengadakan perbedaan, kata Tuhan. Aku akan menarik garis yang membedakan. Jadi judul khotbah saya pada pagi hari ini, Tuhan membedakan. Catat saudara, Tuhan mengadakan perbedaan. Tuhan membedakan. Umatku, umat Israel yang tinggal di Goshen, tidak akan ada lalat pikat di sana. Ya, jadi saudara bayangkan dengan kata lain di Mesir. Nah saudara, ya kita tahu orang Israel itu dijajah, mereka lah diperbudak ratusan tahun. Jadi mereka pasti tinggal di daerah, nggak di daerah elit lah, di daerah kumuh saudara. Di lingkungan yang kumuh dan berbatasan langsung dengan pemukiman orang Israel yang kumuh itu adalah pemukiman mewah orang-orang Mesir yang sangat indah pasti. Ya, jadi Bani Israel adalah budak dan kondisi rumah mereka mungkin reot, saudara, dan wele, tapi tidak berapa jauh dari perumahan mereka ada perumahan orang-orang Mesir yang indah, saudara ya. Jadi Alkitab katakan seluruh rumah orang Mesir itu penuh dengan lalat. Tapi Tuhan berkata, aku akan menarik garis dan tidak akan ada lalat di Goshen. Ya. Ini perumahan kumuh tapi di dalamnya ada anak-anak Tuhan. Tuhan bedakan, lalatnya gak sampai ke sana. Walaupun sama-sama di daerah Mesir. Ya, mungkin cuma bersebelahan, barangkali saya nggak tahu saudara, antara perumahan kumuh orang-orang Israel sebagai budak dan perumahan mewah orang-orang Mesir. Tapi Tuhan mengadakan perbedaan, lalatnya ngerubungi keluarga Mesir, anak-anak Mesir, balita Mesir, tapi itu tidak sampai ke daerah miskin nan kumuh dari umat Tuhan yang ada di Goshen. Jadi saya membayangkan saudara, Israel di satu pagi hari atau di sore hari menikmati sunset atau menikmati sunrise, mereka duduk-duduk mungkin lagi santai, mereka nonton bagaimana lalat pikat, bagaimana orang Mesir sibuk saudara, mukul-mukulin laler gak mau pergi. Ya mereka duduk santai, mungkin nyeruput kopi, nyeruput minuman, santai dulu ya di bawah pohon korma. Barangkali sementara mereka melihat bangsa Mesir di sebelah perumahan tetangga mereka. Mesir bingung, lalat diusir-usir gak mau pergi-pergi saudara. Ya mereka tidak bisa mengusir lalat-lalat itu ada di mana-mana di rumah Mesir. Nah, cuma saya mau mengatakan di Goshen itu zona bebas lalat. Zona bebas lalat. Tuhan membedakan antara umat Tuhan dan orang-orang Mesir. Dan lalat itu jorok saudara, ya kan? Lalat itu menyukai sesuatu yang jorok, yang kotor. Lalat itu nemplok atau menempel di tempat-tempat yang busuk. Ya, lalat menyukai kotoran, menyukai pembusukan, menyukai semua yang busuk dan rusak, dan akhirnya kematian. Ya orang mati ya kalau tidak dijaga dikerubungin laler saudara. Ya, dan itu ada di tanah Mesir, di seluruh tanah Mesir, kecuali di Goshen di mana umat Allah tinggal. Ya, jadi umatku akan melihat lalat, tapi lalat itu tidak ada di antara mereka. Lalat itu mengerubungi orang-orang Mesir. Aku akan menarik garis pemisah, kata Tuhan. Nah, penting untuk saudara perhatikan, ya. Penting untuk diperhatikan. 3 tulah yang pertama. Ya, apa tuh 3 tulah yang pertama? Tulah yang pertama apa? Air menjadi darah, ya. Tulah yang kedua apa? Katak-katak itu muncul di mana-mana di seluruh daerah Mesir. Ya, di tempat tidur, di meja, ya. Ini sesuatu yang menyiksa juga saudara. Dan tulah yang ketiga kita tahu ada nyamuk. Ya, jadi darah, katak bermunculan, dan yang ketiga nyamuk. Dan perhatikan 3 tulah yang pertama ini saudara, menyerang dalam jumlah yang besar, yang mengerubungi orang-orang di Mesir. Dan perhatikan, 3 tulah ini tidak hanya menimpa orang Mesir, tetapi orang Israel juga kena. Pernah baca gak saudara? Bahwa 3 tulah pertama yang dijatuhkan Tuhan atas Mesir, kena juga kepada orang Israel. Pertanyaannya,
Mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Mengapa Tuhan mengizinkan umatnya kok ikut-ikut menderita gara-gara 3 tulah pertama yang dijatuhkan ke Mesir itu kena semuanya, saudara. Pertanyaannya, mengapa Tuhan membiarkan hal-hal yang terjadi pada orang lain, pada orang Mesir, kok juga terjadi kepada orang Israel yang notabene adalah keturunan Abraham, umat Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan hal-hal yang terjadi kepada orang lain tapi juga kena menimpa kita? Waktu pandemi kan kalau saudara ingat, wah, kita juga mengalami kesusahan, saudara. Ya, ada banyak dampak, saya kira semuanya udah kena aturan, bahkan ada yang korban, ada yang sudah keluarga kita, anggota keluarga kita yang mungkin sudah dipanggil Tuhan. Ya, ini kena kepada semuanya. Saya bayangkan ini juga dialami oleh bangsa Israel di Mesir. Ya. Jadi saudara, mengapa Tuhan membiarkan hal-hal itu terjadi pada orang lain juga terjadi kepada kita? Walaupun saudara adalah anak Tuhan, walaupun saudara mempunyai iman, nah walaupun saudara berdoa dan percaya kepada Tuhan, saya mau kasih tahu, itu tidak berarti bahwa saudara tidak akan mengalami masa-masa sulit juga, di mana mungkin saudara tidak mengerti, oh Tuhan mengapa ini terjadi kepadaku? Mengapa ini terjadi kepada keluargaku? Mengapa ini terjadi kepada kesehatanku? Saudara mungkin berkata, Tuhan, kalau orang jahat itu kena tulah saya bisa ngerti. Tapi kalau orang baik, orang yang setia, umat Tuhan kena tulah seperti gitu, yang seperti dialami oleh orang-orang Israel dalam 3 tulah pertama. Waduh Tuhan, aku gak mengerti hal tersebut. Saya tidak bisa mengerti mengapa orang baik menderita. Oh, saya tidak bisa mengerti mengapa mereka mengalami tragedi dan hal-hal buruk mungkin terjadi juga kepada umat Tuhan. Oh, saya tidak mengerti kalau orang jahat, nah saya ngerti memang dasarnya jahat, dia dihukum Tuhan. Tapi kalau umat Tuhan mengalami ini, aduh, nggak masuk akal. Saya tidak bisa mengerti. Nah, pelajarannya Bapak Ibu dari apa kisah yang kita sudah lihat ini, pelajarannya penting. Kita perhatikan, Tuhan mengizinkan orang Israel, umatnya itu menderita sama seperti orang Mesir. Alasannya, pelajarannya yang kita dapat petik pagi hari ini adalah, kalau kita saudara bisa lihat nanti di Keluaran pasal 12, catat saya. Di Keluaran 12 ayat 38, saudara, Alkitab mengatakan waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka tidak keluar wungkul bangsa Israel toh. Ada campuran bangsa-bangsa lain yang melo ikut mereka keluar. Ada orang-orang dari berbagai bangsa, dikatakan dalam bahasa Inggris mixed multitude. Satu jumlah yang tercampur dari bangsa-bangsa non-Israel yang melo ikut keluar dari Mesir, ikut kepada bangsa Israel, saudara. Kenapa bisa begitu? Saudara, penting untuk dipahami. Ketika tulah 1, tulah 2, tulah 3 itu mulai melanda negeri Mesir, 3 tulah yang pertama itu terjadi juga dan dialami juga oleh umat Tuhan. Saya pikir orang Mesir melihat bagaimana reaksi umat Tuhan berhadapan dengan tulah-tulah ini. Ya, orang-orang Mesir mengamati orang-orang Israel dan mereka memperhatikan bagaimana penderitaan, masalah juga menimpa dan mempengaruhi hidup orang Israel. Orang Israel juga kena. Ya, Tuhan mengizinkan itu. Tetapi perhatikan saudara, penderitaan itu tidak membuat Israel berpaling dari Tuhan. Ya, justru membuat mereka lebih mendekati Tuhan. Justru buat mereka memuji Tuhan, menyembah dan mendekatkan diri mereka. Iman mereka semakin iman, pengharapan dan kasih itu boleh saya katakan semakin dekat kepada Tuhan. Sementara saudara, orang-orang Mesir, mereka menderita kesulitan yang sama. 3 tulah pertama kena kepada mereka juga. Tapi dewa-dewa Mesir tidak bisa menolong mereka. Dewa-dewa Mesir tidak memberikan kedamaian kepada umatnya, orang Mesir. Dewa-dewa Mesir tidak memberikan jaminan seperti yang dimiliki oleh orang Israel. Orang Israel mengalami hal yang sama, tapi itu tidak membuat mereka
lari dari Tuhan, mereka terus menyembah Tuhan sampai kepada satu hal, nanti di Keluaran pasal 12 Tuhan akan melepaskan mereka keluar total. Orang-orang Mesir mungkin mengadakan perbandingan. Heran ya. 3 tulah ini menimpa kita semua, tapi keadaan bangsa Israel itu kok beda. Ada apa sih? Sembahan mereka siapa sih? Tuhan yang mereka sembah itu kayak apa sih? Kenapa mereka kok bisa tetap tenang, bisa tetap mengalami kedamaian? Sementara di mana ilah-ilah yang kita sembah? Di mana ilah Ra? Di mana ilah Poseidon? Di mana ilah? Mereka punya banyak ilah-ilah, tetapi saudara, ilah-ilah mereka adalah dewa yang mati, yang tidak bisa menghiburkan mereka, yang tidak bisa memberikan kekuatan kepada mereka, yang tidak bisa memberikan pengharapan kepada mereka. Beda dengan apa yang dialami oleh orang Israel. Mungkin hal-hal itu diperhatikan oleh orang Mesir. Tuhan mengizinkan mungkin saudara dan saya mengalami penderitaan, Bapak Ibu. Dan penderitaan itu sama juga dengan yang dialami orang lain barangkali. Untuk apa? Apa Tuhan cuma iseng-iseng aja, saudara? Saya kira Tuhan mengizinkan saya dan saudara mungkin menderita sama seperti juga yang dialami oleh orang lain untuk menunjukkan perbedaan antara bagaimana reaksi orang percaya waktu mereka menderita dan reaksi orang yang tidak percaya waktu mereka menderita penderitaan yang sama. Ya. Untuk menunjukkan perbedaan antara bagaimana orang yang tidak percaya dan orang percaya menghadapi percobaan, menghadapi penderitaan, saudara. Saya mau bertanya kepada saudara sebagai anak Tuhan. Apakah cara saudara dan saya menyikapi penderitaan menyebabkan orang lain melihat kita dan kita menjadi kesaksian dan menyebabkan orang lain jadi kepingin ikut kita, kepingin ikut menyembah Tuhan Allah kita? Sebab ada banyak orang Mesir yang ikut bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir. Kenapa? Karena salah satu penyebabnya mereka melihat bagaimana reaksi orang-orang Israel. Mereka punya Tuhan yang benar. Ini enggak main-main. Mereka mempunyai Tuhan yang sungguh. Kepada siapa mereka dapat bergantung dan berharap. Kepada siapa ada perjanjian kelepasan. Kepada siapa ada kekuatan dan kedamaian dan penghiburan. Kami mempunyai banyak Tuhan. Tapi apa? Mereka Tuhan yang mati. Itu barangkali yang membuat mereka, saya mau ikut Tuhan kamu aja sih. Sebab saya melihat perbedaan. Engkau menderita bersama-sama dengan kami, belum lagi engkau juga dijajah ratusan tahun oleh para Firaun kami. Tapi engkau tetap mau percaya kepada Tuhanmu. Ada apa ini? Jadi Bapak Ibu, ketika orang Israel menderita, namun mereka tetap mempertahankan iman mereka, sukacita dan keyakinan mereka kepada Tuhan mereka. Ya, orang Mesir mungkin akan berkata, saya akan meninggalkan dewa-dewi Mesir dan saya akan bergabung dengan umat yang luar biasa ini. Sebab mereka punya Tuhan yang hidup. Waktu mereka menderita, mereka tetap kuat. Waktu mereka menderita, mereka tetap bersyukur, memuji, membesarkan nama Tuhan. Ini Tuhan lain kalau begitu. Ini Tuhanlah Tuhan yang hidup. Tuhan yang memberikan pengharapan. Tuhan yang memberikan kekuatan. Itulah mungkin barangkali penyebab kenapa ada orang-orang Mesir yang ikut bangsa Israel waktu Keluaran pasal 12. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri pada pagi hari ini. Ya. Ketika saudara Tuhan izinkan mengalami penderitaan. Ketika saya dan saudara Tuhan izinkan mengalami mungkin sakit penyakit. Saudara, bagaimana reaksi kita? Apakah reaksi kita, saudara, pertanyaan begini, apakah saya ini menderita sedemikian rupa sehingga penderitaan saya membuat orang berpaling kepada Tuhan? Coba tanyakan itu kepada diri kita sendiri. Apakah penderitaan, kesusahan dan kesulitan yang kita alami yang Tuhan izinkan itu, saudara, membuat orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan jadi salut, jadi heran. Ada apa dengan kepercayaan dan iman orang ini? Dia sudah menderita, dia sedang sakit, tetapi dia tetap takwa kepada Tuhan. Mukanya tetap ceria. Ada apa? Jadi pertanyaannya,
Apakah saudara menderita sedemikian rupa sehingga penderitaan saya dan saudara membuat orang justru tertarik? Karena respon anak Tuhan berbeda dengan respon orang-orang yang tidak percaya waktu berhadapan dengan penderitaan. Kita beda, saudara. Kita punya nilai-nilai yang berbeda. Kita punya Tuhan yang berbeda. Apakah pengalaman yang saya alami, saudara, menyebabkan orang yang tidak percaya menginginkan Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang hidup? Atau mereka katakan, lu sama aja sama kami, nggak ada bedanya. Ngapain aku iring Tuhanmu? Kamu tidak punya perbedaan. Masalah yang kamu hadapi sama dengan kami, tapi kamu bereaksi sama dengan kami. Tapi waktu kita tampil beda, saudara. Waktu tatkala kita mengalami kesusahan, kesulitan, kita tetap memuliakan dan memuji Tuhan. Satu korban pujian kita naikkan kepada, itu menjadi hal yang sangat menarik dari kekristenan. Saya mau bilang begini, saudara, orang dunia menderita secara berbeda dari orang percaya. Orang dunia yang tidak kenal Tuhan menderita secara berbeda dari kita orang percaya. Ketika orang dunia menderita, mereka mencari pelarian. Mereka mencari pelarian mungkin kepada alkohol, kepada mabok-mabokan, ya, kepada perselingkuhan, ya, atau akal mereka menjadi gila atau tidak sehat, mereka jadi putus asa dan tidak berdaya. Itulah cara orang dunia. Tapi waktu orang Kristen sejati, ya, kalau orang seperti ayah mertua saya Almam katakan, bukan Kristen tapi Kristen tenan. Bukan Kristen tapi Kristen tenan. Saudara, Kristen sejati menderita, dia tidak menjadi pahit. Dia tidak tinggalkan Tuhan. Sebaliknya, saudara, penderitaan itu mereka mengubah, anak-anak Tuhan mengubah penderitaan itu menjadi kesempatan untuk, seperti Paulus berkata, aku bermegah di tengah-tengah kelemahanku, karena waktu aku lemah, kuasa Tuhan disempurnakan di dalam aku. Itu jurus gak ada dalam dunia ini, saudara. Paulus berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10, saudara. Dia katakan, aku senang dan rela di dalam kelemahan. Aku senang dan rela di dalam mengalami ujian dan pencobaan. Dalam siksaan dikatakan, aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat karena kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam aku. Coba boleh baca sendiri 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Jadi mereka justru mendekat kepada Tuhan. Mereka mengubah rasa sakit mereka menjadi pujian. Saya teringat istri saya selama beberapa, puji Tuhan, 10 tahun pengobatannya dia sudah selesai dengan kansernya, saudara. Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan sebab sudah pemeriksaan terakhir 0. Ya. Tuhan sudah lepaskan dia. Tetapi pada awal-awalnya tuh rasanya mau mengeluh, rasanya mau mengaduh, tapi dia berusaha mendisiplinkan dirinya begitu rupa untuk jangan kecewa, jangan mengaduh, jangan, saudara, ya. Tapi memuliakan. Memang tidak mudah, saudara. Ini gampang dikhotbahkan, tapi dengan cara demikianlah dia bisa menjadi saksi kepada banyak orang lain, kepada orang-orang dunia yang tidak punya pengharapan. Saudara, itulah yang dilakukan oleh Israel. Dan saya kira contoh yang paling jelas adalah Ayub. Ya, Ayub, sudah kita tahu Ayub itu contoh utama. Ayub kehilangan keluarga. Dalam satu hari Ayub kehilangan keluarga. Dalam satu hari yang sama dia kehilangan kesehatannya. Dalam satu hari yang sama dia kehilangan bisnisnya. Mana ada yang kayak begitu, saudara? Kehilangan keluarga, anak-anaknya semuanya meninggal. Kehilangan kesehatannya dari ujung kepala sampai ujung kaki dia penuh borok, saudara. Kehilangan bisnisnya, kehilangan segalanya. Tapi dia tidak kehilangan keyakinan kepada Tuhan dan dia tidak berhenti menyembah Tuhan. Dia mengangkat tangan ketika dia menderita, sementara semua orang melihat dia. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wow, itu tidak biasa, saudara. Itu membuat orang tertarik kepada kita. Ketika saudara tetap dapat menyembah, bahkan di tengah-tengah penderitaan, kita punya nilai tambah, kita jadi perhatian orang. Saudara mungkin kehilangan orang yang saudara cintai, tragedi mungkin menimpa saudara,
Ya, saudara sedang mengalami sesuatu yang dalam hitungan orang dunia, aduh seharusnya kamu mengeluh. Seharusnya kamu sudah meninggalkan Tuhan, Bu. Tapi saudara tidak demikian, saudara tetap percaya. Ya, dan saudara, saya telah melihat orang Kristen menderita sedemikian rupa sehingga penderitaannya dia justru mengubah orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Wow. Kita bukan mau jadi orang Kristen yang cengeng, saudara. Jadi perhatikan anak-anak, saya tidak mengatakan bahwa mengiring Tuhan kita akan pada jalan raya diserangi bulan purnama, dipenuhi dengan bunga mawar keliling. Ya saudara, anak-anak Tuhan kita tinggal di dunia yang sudah rusak, kita tinggal di dunia yang sudah jatuh. Anak-anak Tuhan akan menderita tapi dengan cara yang berbeda dari yang orang-orang yang tidak percaya, dari orang-orang yang dunia ini. Contoh saja saudara bisa baca sendiri Kisah Rasul pasal 16, contoh yang kedua. Kisah Rasul 16 ada sekelompok tahanan yang dipenjara di tahanan Romawi, saudara di Kisah 16 baca sendiri. Tapi dari saya nggak tahu berapa jumlah tahanan yang ditahan di penjara Romawi, tapi ada 2 di antara dari sekian banyak, mungkin puluhan, mungkin ratusan orang yang dipenjara di Filipi itu, ada 2 anak Tuhan, Paulus dan Silas. Apa yang mereka alami? Oleh karena Kristus dikatakan mereka ditangkap, mereka saudara, punggung mereka luka parah, punggung mereka sakit, penuh dengan bilur, terluka parah. Kenapa? Mereka dicambuk, mereka didera, bukan cuma sekali, berkali-kali dikatakan mereka didera, mereka disiksa, kemudian kaki mereka dipasung dan mereka dijebloskan oleh pemerintah ke penjara yang di tengah, yang nggak mungkin bisa dilepaskan. Ada banyak alasan bagi Paulus dan Silas untuk menggerutu. Wah, ngapain aku iring Tuhan kayak begini? Saya sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa ujung-ujungnya Tuhan izinkan orang-orang malah jadi marah dan menangkap kita, menggebuki kita, dan kita dimasukkan ke dalam penjara, kaki kita dipasung. Ada banyak alasan untuk Paulus dan Silas sudah tinggalkan Tuhan saja. Tapi ini mereka beda, saudara. Di malam yang tergelap, Alkitab katakan saudara sudah mengenal kisah ini. Pada tengah malam di jam tergelap itu, mereka tidak mengeluh, mereka tidak self pity, mereka tidak mengasihi diri mereka sendiri. Mereka mengangkat tangan dan menyanyikan pujian kepada Tuhan di penjara penderitaan mereka. Ya. Kaki mereka bisa dipasung, mungkin tangan mereka juga dipasung, tapi mulut mereka tidak dipasung. Hati mereka tidak dipasung. Nah, mereka memakai kesempatan ini untuk memuliakan Tuhan. Dan saudara sudah tahu ceritanya, saudara. Nah, kadang-kadang saya dan saudara ada dalam semacam penjara penderitaan. Dan saudara rasa-rasanya gak bisa keluar. Mungkin saudara sedang menderita kanker, atau saudara tidak tahu harus berbuat bagaimana, atau saudara mengalami sesuatu yang enggak beres, ya. Dan bagaimana orang Kristen merespon itu semua? Oh, kita tidak mau menyerah, kita tidak mau dikalahkan dengan hal-hal itu, saudara. Kita mulai memuji Tuhan di jam-jam tergelap kehidupan saya dan saudara. Dan saudara tahu apa yang terjadi, saudara? Penjara penderitaan tidak dapat menahan pujian dan ucapan syukur yang keluar dari hati yang meluap dari Paulus dan Silas. Dan saya bisa menghayal sedikit, saudara. Waktu Paulus dan Silas menyanyikan pujian dan penyembahan, saudara, di tengah-tengah penderitaan mereka di penjara yang paling dalam, kaki mereka dipasung, tangan mereka mungkin dirantai, dan di tengah mereka mendengar, wih, orang ini malah menyanyi, ya. Ya, nggak ada keyboard, nggak ada gitar, bagaimana mau menyanyi? Saudara, mereka dipasung, mereka diikat, tapi hati mereka tidak terikat, mulut mereka tidak terikat. Nah, saya bisa membayangkan tahanan-tahanan lain yang tidak kenal Tuhan mungkin bilang begini, ini orang saya nggak tahu ada apa dalam kehidupan orang ini, apa yang membuat mereka tetap dapat bersuka cita, ya. Saya kepingin memiliki sesuatu yang mereka punya. Saya rindu memiliki pengharapan, pujian, bahkan sukacita yang ada dalam kehidupan mereka. Mereka menderita, mereka digebukin bukan karena mereka sedang memberitakan kabar baik. Ada banyak alasan mereka akan patah semangat.
Tetapi mereka memuji Tuhan. Saya dapat mendengar orang-orang mulai berkata, ada apa? Saya tidak tahu apa yang orang-orang ini miliki. Saya tidak tahu apa yang Paulus dan Silas miliki. Tapi saya kepingin memiliki apa yang dipunyai oleh kedua anak Tuhan ini. Mereka mungkin berkata, saya tidak mengerti mengapa mereka bisa terus memuji Tuhan setelah diperlakukan seperti itu. Kenapa mereka tidak pahit? Kenapa mereka tidak mendendam? Bahkan kita tahu kisahnya, saudara, kepala penjara itu gemetar tersungkur di hadapan Paulus dan Silas. Kepala penjara gemetar karena pujian dan sembahan di tengah-tengah penderitaan yang Paulus naikkan itu. Mendatangkan gempa bumi yang besar dan kepala penjara udah ketakutan, dia pikir sudah pada kabur ini orang-orang yang di penjara. Paulus katakan mereka dia sudah mau bunuh diri. Tapi Paulus katakan, jangan, kami masih ada semua di sini. Dan apa yang terjadi, saudara? Kepala penjara gemetar tersungkur di muka Paulus dan Silas, ya. Dan saya pakai bahasa saya, ya. Oh, saya membutuhkan apa yang engkau punya. Bagaimana engkau bisa seperti itu? Bahwa nyanyian pujian sembahanmu membuat gemetar penjara ini. Dan saya ketakutan, saya membutuhkan apa yang saudara miliki. Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Kata orang ini, kepala penjara. Tuhan, apa yang saya harus lakukan untuk supaya saya selamat? Dan dia mengundang saudara Paulus dan Silas ke rumahnya. Dan Paulus katakan, bukan cuma kamu yang akan selamat, tapi kamu dan seluruh rumahmu. Oh, inilah dampak yang luar biasa dari sikap yang berbeda yang Tuhan kepingin ada dalam kehidupan umat Tuhan, yang akan membuat kita jadi saksi, saudara. Jadi saudara, saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai pengkhotbah pagi hari ini, saya tidak bisa menjanjikan kepada saudara bahwa saudara tidak akan mengalami kesusahan. Saya nggak bisa berjanji itu. Sebab nggak alkitabiah juga, kita akan berhadapan kesusahan. Ya, saya tidak bisa menjanjikan saudara tidak akan menangis. Saya tidak bisa menjanjikan bahwa saudara tidak akan mengalami kesusahan. Saya tidak bisa menjanjikan bahwa saudara akan luput daripada tragedi barangkali yang mungkin akan menyerang hidupmu, yang akan menyerang keluargamu. Saya tidak bisa menjanjikan itu karena memang itu adalah Alkitab. Tapi saya bisa menjanjikan bahwa saudara, bahwa kesetiaan Tuhan lebih besar dari itu semua. Amin. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Saya bisa menjanjikan bahwa saudara, bahwa ada kuasa yang mengerjakan mujizat, dan saudara akan mendapat jawaban atas doamu, dan Tuhan akan membalikkan keadaannya karena itulah sifat daripada Tuhan. Dia yang mengkontrol segala perkara, dia izinkan ini kita alami untuk melihat bagaimana reaksi kita. Apakah kita jadi cengeng, apakah kita jadi menggerutu, dan itu membuat orang lain, kamu sama saja dengan kami. Tuhanmu tidak beda dengan Tuhan kami. Jadi jangan menyerah, saudara. Amin. Elohimbas. Jangan menyerah. Mungkin saudara menderita hari ini di dalam aspek-aspek kehidupan saudara, saya tidak mengerti. Tapi kita tidak mau menyerah, ya. Kita tetap mengangkat tangan dan mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, walaupun aku tidak mengerti, tapi Engkau tetap Tuhan yang baik. Engkau tidak salah. Engkau tetap Tuhan yang duduk di atas tahtamu dan mengkontrol segala perkara. Dan Engkau masih Tuhan yang mewujudkan janji-janjimu. Jadi Bapak Ibu, biarlah kita menderita dengan cara yang membuat dunia menginginkan Tuhan yang surah gandol Gusti tadi. Jika saudara harus melalui penderitaan, jangan cengeng. Jangan merengek, jangan self pity dan mengasihi diri sendiri. Ya, saudara merasa kasihan kepada dirimu sendiri. Saudara, mari kita tetap berdiri teguh, dan Tuhan menetapkan bahwa kalau kita memang demikian, maka lalat-lalat ini dalam tulah yang keempat tidak
akan datang ke Goshen. Stop sampai di sini saja. Oke, 3 ujian yang pertama, 3 tulah yang pertama kena juga ke orang Mesir, kena juga ke Israel. Tapi karena sikap mereka, maka yang keempat ini lalat. Tuhan mulai mengadakan perbedaan. Yang percaya katakan amin. Tuhan menetapkan bahwa kematian, kehancuran, oleh karena lalat-lalat yang sebab lalat tertarik dengan kematian, saudara. Lalat itu tertarik dengan kehancuran. Dan saudara, lalat, saudara, di dalam bahasa, di dalam perjanjian lama itu bahasanya ditulis begini, Beelzebub. Pernah dengar saudara istilah Beel atau Baal Sebub? Itu istilah untuk setan. Ya, Beelzebub itu kalau diterjemahkan artinya rajanya laler, rajanya lalat. Beelzebub itu bahasa Alkitab untuk menunjukkan pekerjaan kuasa setan, pekerjaan kuasa kegelapan. Tapi Tuhan katakan, bagaimana reaksimu dengan 3 tulah yang sudah jatuh menimpa Mesir dan juga menimpa dirimu? Dan pada tulah yang keempat, tengoklah, aku akan menarik garis pemisahan. Lalat Beelzebub yang mendatangkan kerusakan, kebusukan dan akhirnya kematian tidak akan sampai ke negerimu, ke tempatmu di Goshen. Sebaliknya di tempat orang-orang Mesir, di rumah-rumah mewah mereka, di kondo-kondo mereka dikerubungi lalat, dan orang Israel cuma ngeliatin kali ini. Mereka cuma seruput kopi dan kali ini melihat dan menonton bagaimana bangsa Mesir menderita. Mereka tenang-tenang aja sekarang. Kenapa? Tuhan sudah tarik garis pemisah. Jadi perhatikan Bapak Ibu, ya, setan yang disebut Beelzebub artinya raja lalat. Itu artinya memang setan senang dengan yang jorok-jorok. Setan senang dengan yang kotor-kotor, yang busuk-busuk, yang mendatangkan kematian akhirnya. Tapi itu tidak akan sampai ke Goshen. Itu 7 kali istilah Beelzebub disebutkan dalam Alkitab. Jadi saudara, Tuhan mampu menetapkan zona bebas lalat untuk umatnya yang percaya, katakan amin. Zona bebas, coba sama-sama bilang, zona bebas laler. 2, 3. Lalat memang menggambarkan kuasa kegelapan, kuasa Beelzebub. Saudara, perhatikan ini. Orang-orang dalam dunia ini lebih memperhatikan saudara ketika saudara sebagai anak Tuhan, pengikut Kristus mengalami kesulitan. Mereka akan teropong saudara waktu saudara sedang mengalami musibah. Saudara, orang-orang lebih memperhatikan saya dan saudara sebagai anak Tuhan ketika mungkin pernikahanmu sedang dalam masalah. Mungkin fisikmu sedang sakit. Bagaimana reaksimu? Saudara mungkin merasa ingin menyerah, tapi saudara tidak menyerah. Saudara tetap menaikkan korban pujian dan syukur kepada Tuhan. Dunia berkata sudah menyerah dan berhenti saja. Tapi saudara berkata, saya tidak mau berhenti. Karena saya punya Tuhan yang hidup. Saya punya perjanjian Tuhan yang hidup. Saya percaya Tuhan tetap duduk di atas tahtanya dan pegang kontrol untuk segala perkara. Dan Tuhan berkata, aku senang dengan iman yang seperti itu umatku, anakku. Nah, orang dunia akan berkata, kalau begitu, iman yang seperti itu belum pernah kami lihat. Ini iman seperti ini betul-betul real. Tuhan yang kamu percaya itu betul-betul real, sebab sikapmu seperti itu. Kami kepingin mengikut dan mempunyai pengalaman ini. Atau mungkin saudara menangis, atau mungkin saudara menangis, atau mungkin saudara sayang diri. Dan saudara, orang dunia akan ketawa, nah saudara sama saja dengan kami. Makanya Tuhan mengizinkan 3 tulah itu datang pertama. Untuk melihat reaksi bangsa Israel, tapi pada tulah yang keempat soal lalat, no, stop. Tuhan menarik garis perbedaan. Saudara mau Tuhan tarik garis perbedaan dalam hidupmu? Di negeri Mesir penuh dengan lalat, penuh dengan kematian, pembusukan, tapi itu tidak sampai ke Goshen, tempat di mana umat Allah hidup. Saudara mau pindah ke Goshen? Siapa mau pindah ke Goshen? Nggak mau, saya mau saudara. Sebab di luar Goshen itu
Di luar Goshen di negeri Mesir banyak lalernya. Pada tulah yang keempat semuanya kena lalat. Tapi di Goshen, saya nggak tahu waktu kami ke Israel akan lewat Mesir. Itu kalau saya tidak salah ingat ya, si tour guide-nya bilang bahkan sampai sekarang pun daerah Goshen itu masih ada. Dan di situ nyamuk nggak ada, lalat nggak ada katanya. Wih, luar biasa saudara. Heran, saya nggak tahu apa itu mengada, tapi seperti itu kata mereka. Sampai hari ini bahkan nyamuk tidak ada di daerah itu. Ya, jadi saudara akan melewati Sungai Nil itu dan di situ ditunjukkan inilah daerah Goshen tempat dulu bangsa Israel ditaruh sebagai budak. Saudara mau tinggal di Goshen, haleluya, di mana tidak ada lalat di sana, saudara. Berapa banyak dari saudara dan saya kepingin Tuhan menarik garis setelah semua yang kita lalui, setelah apa yang saudara alami. Sekarang Tuhan akan mulai menarik garis. Dikatakan ini zona bebas lalat. Ini zona di mana umatku tinggal bebas lalat. Pertanyaannya, ini yang terakhir. Bagaimana saya bisa melangkah masuk ke Goshen, ke tempat di mana Allah membedakan, ke tempat di mana Allah memelihara, saudara? Bagaimana kita bisa melangkah ke Goshen seperti bersama-sama dengan umat Allah di Goshen sana? Nah, mungkin sudah berpikir apa sih syaratnya? Dalam kisah ini, catat baik-baik, syaratnya pengampunan. Oh, apa kaitannya, bro? Ya. Bangsa Israel ada di Goshen, dan di Goshen Allah membedakan mereka. Di tulah yang keempat, lalat itu tidak sampai kepada mereka. Apa yang membuat Allah membedakan mereka? Dan kalau kita lihat sudah kehidupan bangsa Yahudi ini selama mereka dijajah, ya, saya pikir walaupun tidak ditulis, tapi Israel tidak menyimpan dendam. Israel tidak dendam kepada bangsa Mesir yang sudah menjajah mereka selama 4 abad. Jadi begini Bapak Ibu, dengan kata lain, saudara, harus ada, kalau kita mau mengalami Goshen, kalau kita mau mengalami di mana Tuhan akan menarik garis pemisahan yang membedakan kita umat Tuhan dengan mereka yang di luar sana, maka harus ada perubahan sikap yang terjadi dalam hati saya dan hidup saya, dalam roh saudara dan saya, sebelum kita pindah ke Goshen. Yaitu apa, saudara? Kita harus memiliki seperti apa yang dilakukan bangsa Israel. Mereka tidak dendam kepada Mesir. Mereka mengampuni Mesir. Pengampunan perlu mengalir, Bapak Ibu, di dalam kehidupan saya dan saudara sebelum kita mau pindah ke Goshen. Kita perlu menyelesaikan sebanyak mungkin konflik dengan siapa saudara kita mungkin berkonflik. Kita harus melepaskan pengampunan. Pengampunan saudara tidak boleh meracuni hati kita sebagai umat Tuhan. Ya saudara, Tuhan siap memindahkan umatnya ke Goshen, tetapi saudara tidak bisa masuk ke Goshen sampai saudara berjalan dalam satu roh pengampunan. Kalau saudara masih simpan dendam, masih simpan benci, Allah tidak bisa menarik garis perbedaan, saudara. Selanjutnya, apa yang mengubah orang Mesir? Apa yang mengubah orang Mesir sehingga ya ada beberapa, saya kata berapa ribu orang Mesir yang melok Israel waktu mereka keluar dari Mesir. Kami mau iring engkau, kami mau jadikan Tuhanmu Tuhanku. Kami mau gabung sebagai proselit dengan bangsamu sebab kami lihat kamu, cara kamu meresponi berbeda. Ya. Saudara, Israel tidak menjadi pahit, mereka tidak marah, mereka tidak benci, mereka tidak menjadi jahat. Tapi saya boleh katakan mereka memberikan pengampunan. Saudara, Tuhan akan mengizinkan penderitaan dalam hidup kita. Tetapi pertanyaannya, apakah penderitaan saudara membuat jiwa-jiwa di luar sana tertarik untuk mengikuti imanmu? Karena saudara responnya beda. Saudara mengampuni, saudara memuliakan Tuhan. Saudara tidak cemburu, saudara tetap datang ke gereja, mengangkat tangan, memuji, membesarkan nama. Saudara, kalau saya mau kaitkan dengan pernikahan ya, saya sedikit variasi. Hubungan dalam pernikahan itu
dipertahankan lewat pengampunan, simpel aja. Kenapa rumah tangga saya tetap setelah 35 tahun ini bertahan? Karena kita saling mengampunin. Ya, istri saya pernah bikin salah sama saya juga mungkin lebih banyak salahnya sama dia. Tetapi selalu ada pengampunan di situ. Jadi saudara, hubungan relationship itu bisa dipertahankan di semua lini, terutama juga dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita. Karena saudara, hubungan pernikahan itu dipertahankan oleh pengampunan. Dan jika saudara tidak memiliki hubungan dengan orang, itu barangkali gara-gara saudara tidak mau mengampuni. Makanya saudara tidak punya hubungan, saudara tidak punya relationship karena saudara simpan dendam. Saudara tidak mempunyai hubungan yang baik dengan orang karena saudara simpan dendam, saudara marah kepada mereka. Sehingga relationship itu terganggu, Bapak Ibu. Jadi satu-satunya hal yang mempertahankan hubungan manusia satu dengan yang lain, atau apalagi sebagai anak Tuhan, adalah pengampunan. Pada hari saudara berhenti mengampuni, pada hari saudara menyimpan dendam dalam hidupmu, itu laler Beelzebul akan datang dan membawa kematian saudara dalam hidupmu, membawa kebusukan dan akan menyengsarakan kehidupan saudara. Lalat-lalat akan datang, tapi saudara akan mengambil sikap seperti bangsa Israel. Mereka dijajah dan mereka mengeluh, mereka susah. Tapi waktu mereka keluar, mereka punya Tuhan yang sudah memerdekakan mereka. Mereka tidak simpan dendam kepada orang Mesir. Ya saudara, mereka keluar dengan merdeka. Dan saudara, mereka mengalami lawatan Tuhan. Lalat-lalat tidak datang saudara ke tempat mereka. Dan sejak saat itu Allah membedakan Israel dari orang Mesir.